Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjut membahas materi kita untuk TKJ ya. Nah, untuk PPG, TKJ, semoga saja yang kita pelajari ini akan keluar pada saat ujiannya. Teknik komputer dan jaringan. Ini materinya adalah POIP, konsep komunikasi POIP. Oke, kita lanjut saja ke materi kita, yaitu materi pokok ada komunikasi, komponen POIP, sistem jaringan, layanan, security, aplikasi sampai kelebihannya. Oke, kita lanjut. Di sini diagram POIP ya, internet, broadband modem, link ATA, komputer. Ini menggunakan handphone. Komponen POIP ada protokol terdiri dari transfer control protokol atau TCP, atau juga disebut dengan internet protokol. Ini transfer control protokol TCP. User diagram protokol UDP, salah satu protokol utama di atas internet protokol IP. User data protokol. D internet protokol, aplikasi layer, HTTP kepanjangannya adalah hypertext transfer protokol. FTP kepanjangannya adalah file transfer protokol. SIP, nah kalau SIP kepanjangannya adalah session initiation protocol. Kita lanjut. IPBX, internet packet exchange. RTP adalah real time transfer protocol, umumnya digunakan dalam jaringan. IRTP. Lanjut, media gateway, MGCP, control protocol. POIP server. Arteris adalah software open source yang dijalankan oleh Linux. Open source. SoftSuite mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket. Softphone selain berupa telepon utuh, perangkat telepon juga bisa berbentuk software. Ini contohnya adalah Skype. Ini POIP. Lanjut, cara kerjanya mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital, kemudian dari PC diteruskan melalui hub router atau ADSL modem serta dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Itu adalah prinsip POIP yang secara telepon suara. Ini POIP. Proses kerja PBX SoftSuite, pengertiannya ini fungsinya penghubung antara jalur jaringan telepon dengan telepon menggunakan nomor yang dituju. Ini PBX menyediakan layanan akuntansi dan untuk kepentingan. PBX server SoftSuite, kebutuhan bagian komunikasi, media gateway, MGC. SG adalah sinyal gateway, menciptakan suatu jembatan. Nah, itu adalah sinyal gateway. Kalau MGC di sini adalah elemen utama SoftSuite yang berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan dan komunikasi, mengatur interaksi elemen. Berarti ini sama dengan makanya disebut dengan call agennya di sini. Jadi MGC sama dengan agennya biar lebih mengetahui. Jadi semuanya diatur oleh MGC. Ini semua sesi. Kalau sinyal gateway adalah jembatan antara jalur untuk penghubung ke MGC. Kalau MG adalah elemen transport untuk menentukan traffic dalam jaringan SoftSuite. Ini transportnya disebut dengan MG untuk mengirim datanya.
mengirimnya melalui mana? Melalui sesuai dengan nomor yang diberikan. Kita lanjut nih, terang gateway, access gateway, media server, ini DSL. Kita lanjut nih materinya, OpenShop, IP telepon, splitter. Nah, splitter sebuah perangkat yang berfungsi memisahkan sinyal analog atau suara dan digital atau koneksi data supaya satu line telepon bisa dipakai baik untuk koneksi internet maupun telepon biasa. Ini namanya splitter, memisahkan sinyal analog dan digital, itu namanya splitter. Kotak terminal KTB, penyambungan antara kabel penanggal distribusi dengan kabel instalasi rumah, distribusi point, multi service access node, metro ethernet, jaringan soft switch, sistem komunikasi. Kita lanjut komputer to phone, kita lanjut saja, phone to phone, voice message. Kita lanjut, kan kita bahas adalah soalnya. Kita cari soal di mana, Skype aplikasinya, net meeting. Nah, ini yang dulu ya, yang dipakai sebelum handphonenya sekarang. Kalau sekarang sudah bisa menggunakan WA ya, kalau dulu belum ada WA, jadi para penemu-penemu menggunakan namanya X-Lite untuk bisa handphonenya bisa terhubung, bisa melihat orangnya. Ini yang digunakan, aplikasi yang digunakan namanya X-Lite. Kalau sekarang sudah WA sudah bagus ya. Kalau dulu WA baru-baru keluar, WhatsApp itu untuk suara saja, kalau berbicara bertatapan seperti ini, ngomongnya itu 5 detik baru sampai ke tempat orang, jadi bicaranya sambil tabrakan. Kalau sekarang WA sudah sangat maju. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini software Asterisk. Pada saat tulisan ini ditulis ada 2 jenis. Nah, itu namanya Arteris 1 4.0 TarGJ, ini juga TarGZ, sama 1215. Nah, mengkopinya caranya adalah cp Arteris, ini perintah kopinya ya. Ini installnya ini harus menggunakan program, aplikasinya masukin kita www.asterisk.org kalau mau download. Oke, ini langsung saja. Ini ADSL, routernya media gateway, MGC tadi ya. Ini yang masuk di rangkuman MGC tadi ya. Kenapa ini agennya, ini sinyalnya, jembatannya, media gateway ini untuk transportnya, media server ini melaksanakan memperkaya software dengan kemampuan medianya. Yes. Ini kita, nah di sini kita langsung coba bahas soal-soalnya. Nomor 1, proses komunikasi data ditandai dengan adanya A. transaksi data, B. protokol, C. transmisi data, yang D. perwa, yang E. koneksi. Di sini mintanya proses ya, proses komunikasi data, komunikasi ya, bukan proses data tapi proses komunikasi data yang diminta, ditandai dengan adanya, jawaban yang paling benar adalah transmisi. Proses itu disebut dengan transmisi. Lanjut soal berikutnya. Berikut adalah komponen komunikasi data kecuali komunikasi data ya, komunikasi data. Karena di sini kecuali mintanya
Kalau A pengirim, B penerima, C pesan dan media pengirim, D transmisi data, yang E protokol. Jawaban yang paling tepat adalah, karena di sini mintanya kecuali, berarti yang bukan. Kalau komunikasi data tuh harus ada pengirim, harus ada penerima, harus ada pesan yang mau dikasih, atau ada juga media pengirimnya. Terus protokolnya harus ada. Yang tidak ada adalah transaksi data, yang tidak ada, karena yang diminta adalah komunikasi, jadi data transaksi tidak ada. Nomor 3, perhatikan pernyataan berikut. Menyediakan layanan akuntansi untuk suatu kepentingan. Yang kedua, menjaga sambungan selama menggunakan telepon. Yang ketiga, layanan otomatis panggilan. Yang keempat, penggunaan data yang tidak terbatas. Yang kelima, keterbatasan penggunaan data. Soalnya adalah fungsi PBX ditunjukkan pada nomor A123, B234, C345, D134, E125. Ini fungsi PBX ya. Yang tadi fungsi PBX adalah layanan akuntansi ada, menjaga sambungan selama menggunakan telepon ada, layanan otomatis, penggunaan data tidak terbatas tidak ada, keterbatasan pengguna tidak ada. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1, 2, 3 A berarti. Jenis komunikasi data yang aksesnya menggunakan media kabel dan tanpa kabel adalah A. infrastruktur terestrial, B. transmisi data, C. broadcast, D. satelit, E. transaksi data. Karena di sini dimintanya jenis komunikasi, akses yang mengandung media dan tanpa kabel adalah infra, karena dimintanya jenisnya ya. Jadi jawaban paling tepat adalah infrastruktur terestrial. Nomor 5, seperangkat aturan CLAN standar berupa bahasa yang digunakan suatu perangkat untuk berkomunikasi adalah A. jaringan internet, B. port, C. VPN, D. protokol, yang E adalah NAT. Ini seperangkat ya, seperangkat standar berupa bahasa yang digunakan untuk perangkat untuk berkomunikasi ya. Perangkat untuk berkomunikasi disebut dengan protokol ya. Nomor 6, perhatikan data berikut. Ada media MGC admin, auto firewall. Ini auto firewall untuk keamanannya, signaling gateway dan transfer data, media gateway MG. Kebutuhan bagian komunikasi publik pada server subsuite adalah ini nomor 6. Tadi ya yang kita bahas adalah harus ada MGC nya dulu. Setelah ada MGC harus ada SG nya, signaling gateway. Setelah signaling gateway ada medianya. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah E 6, jawaban 135 MGC. Ada MGC, ada SG, ada MG. Oke, benar. Sekarang soal berikutnya nomor 7, informasi dari sumber ditujukan kepada beberapa poin. Penerima A adalah nomor 7, A. multi point communication, B. point to point communication, C. menyebar, D. real time system, E. transmisi data. Nomor 7 adalah informasi dari sumber ditujukan kepada beberapa poin. Penerima informasi sumber adalah A. point multi point communication. Nomor 8,
informasi dari sumber hanya ditujukan kepada suatu poin penerima. Ini hanya suatu poin. Kalau yang di sini tadi informasi dari sumber ditujukan kepada beberapa poin, artinya lebih dari satu. Kalau ini cuma satu poin ya, karena suatu poin penerima saja, berarti terbatas. A multi poin, B point to point. Nah ini sudah jelas ya, point to point jawabannya. Kalau beberapa itu multi point, kalau cuma perorangan atau jawabannya adalah point to point. Nomor 9, pengkonversi suara dari data analog menjadi digital. Ini tadi sudah dibahas ya, yang mengkonversi suara dari data analog menjadi digital. A VoIP, B modem, C voice coder, D voice digital, E perekam suara. Jawaban yang paling tepat adalah voice coder. Nomor 10, suatu teknik penggunaan sistem online oleh beberapa pemakai secara bergantian menurut waktu yang diperlukan. Pemakai disebut si pemakai ya, berarti ini dimintanya suatu teknik penggunaan sistem online oleh beberapa pemakai secara bergantian menurut waktu yang diperlukan. Pemakai disebut dengan A real time system, B batch processing system, C distribusi data, D time sharing system, satelit, karena di sini pemakai secara bergantian ya, bisa bergantian, berarti jawaban yang paling tepat adalah nomor 10, time sharing system. Oke, di sini ada soal lagi ya. Nah, soal lagi yang tes sumatifnya kita akan lanjut ya pertemuan berikutnya nanti. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai 10 soal yang saya bahas akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Pada pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak pembahasan materi dan soal yang dibahas. Kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya.